Bismillahirrahmanirrahim. Ku tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam kami dengan semangat. Kalau engkau umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah, tiada suara yang paling merdu selain kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Dewan Juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya, dan yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan satu judul syarahan yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Sikap Rendah Hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Menurut keterangan Jalaluddin As-Sayuti mengenai penjelasan surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, yang dimaksud adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Beberapa abad silam dalam tatan sejarah umat Islam,
ada banyak sekali perbuatan kejam yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, yang jauh dari sifat kemuliaan. Wanita banyak dilecehkan, baik perempuan disiksa hidup-hidup tanpa ampunan. Minuman pesta pora menjadi kebudayaan. Bahkan hal ini lebih dahsyat dari virus corona yang melanda sekarang ini. Inilah potret zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad telah melakukan inovasi proses perubahan sosial. Dengan kemuliaan perilakunya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh orang-orang yang tidak terbatas zaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kemuliaan perilakunya memberikan dampak positif bagi kita semua. Secara psikologis, Rasulullah menegaskan kepada kita bersikap rendah hati. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akalnya sudah tidak sehat. Ibrahim bin Ash pernah bertanya kepada Fudail tentang sikap rendah hati. Fudail pun menjawab, rendah hati itu apabila kamu tunduk dan patuh terhadap kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil ataupun orang bodoh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita bersikap rendah hati terhadap orang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam proses dakwah beliau, sehingga dapat memberikan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa penuh kejayaan. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami turun dari atas panggung yang berbahagia ini, izinkan kami melantunkan satu pujian kepada Sang Pembawa Risalah. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi, anta murtaja yawma zihami, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bunga mawar tumbuh di kali, Jatuh berderai ditimpa duri, kalah dan menang urusan juri, yang penting bisa tampil di SOB ini. Assalamualaikum